Zaman Pak Harto nggak ada masalah, itu saya kritik Pak Harto, kritik Tommy Soeharto, kritik Bambang Tri, nggak ada masalah. Sekarang ada masalah gak bang? Di zamannya Pak Jokowi? Tidak secara fisik ya, tidak. Kalau di blacklist segala macam ya nggak masalah itu. Udah di blacklist ya bang? Banyak yang blacklist. Saya memang tidak mau dekat-dekat kekuasaan. Oh, kenapa bang? Kalau dekat-dekat kekuasaan, akhirnya yang jujur pun, yang lurus pun bisa bengkok atau gimana? Karena kalau kita ingin mengubah negeri itu tidak bisa gagah-gagahan. Wow, saya masuk pemerintahan, saya akan ubah dari dalam. Tidak bisa. Harus berjamaah, harus ada tim gitu ya. Patriot seperti diklaim oleh dia, ya udah mulai dari mengeluarkan sinyal-sinyal yang benar dari awal, bukan ngurusi yang tetek bengek urusan-urusan seperti ini. Yang mana yang keluarga, yang tetek bengek itu yang mana? Keluarga, tim sukses yang dapat bagi-bagi posisi, jatah komisaris, iya. Gitu ya bang. Pertumbuhan ekonomi 8% di 3 tahun pertama, realistis gak tuh bang? Ngawur Malahan. Utang yang generasi saya lakukan itu yang bayar generasi yang akan datang. Kan saya sudah sunset. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya, Zilvia Iskandar. Dan kali ini kita bentar lagi mau 17-an ya. Dan ini adalah 17 Agustus, HUT kemerdekaan RI yang terakhir di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu kita mendatangkan seorang tamu yang sangat kontroversial pastinya, tapi dia maunya dijuluki si paling kritis karena memang kritis banget. Biasanya kalau Pak Jokowi, Pak Luhut, kalau dengar celotehan beliau ini pasti pedes deh kupingnya. Tidak lain tidak bukan ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal, apa kabar? Baik. Baik ya. Bener ya si paling kritis ya? Paling itu sebetulnya ndak baik ya. Saya di tengah aja lah. Di tengah, gitu, ya. Masa biasanya kalau kritiknya Bang Faisal tuh nggak ada yang di tengah-tengah, selalu bikin kuping panas. Tapi Bang Faisal pengen tahu deh, Bang Faisal tuh kalau mengkritik ya, itu karena beneran karena dari diri sendiri atau ada pesanan sih Bang? Di pesanan tidak ada sama sekali. Nggak ada ya? Misalnya dari lawan politik gitu, Pak Jokowi menggunakan Bang Faisal untuk mengkritik. Tidak. Saya tidak punya media sendiri. Saya tidak membangun media sendiri. Jadi ya teman-teman yang undang, ya bergantung cara pandangnya yang mengundang tentu saja kan, dan cocok gitu dengan sikap saya gitu, pada umumnya begitu. Tapi kalau Bang Faisal itu mengkritik, pernah gak ada rasa takut? Karena zaman sekarang ya Bang, kritik-kritik ini harus hati-hati. Indonesia aja sering diplesetkan Konoha supaya tidak dilaporkan. Kalau Bang Faisal takut gak Bang? Tentu saja rasa takut itu ada, tapi tatkala takut itu berlebihan, artinya kita kalah. Ya, musuh-musuh kita itu senang sekali kalau kita takut. Oleh karena itu kita harus lawan ketakutan itu. Zaman Pak Harto nggak ada masalah, itu saya kritik Pak Harto, kritik Tommy Soeharto, kritik Bambang Tri, nggak ada masalah. Sekarang ada masalah gak Bang? Di zamannya Pak Jokowi? Tidak secara fisik ya, tidak. Kalau di blacklist segala macam ya nggak masalah itu. Udah di blacklist ya Bang? Banyak yang blacklist gitu kan, ya tidak apa-apa. Banyak ini maksudnya di lingkaran Pak Jokowi? Segenap aparatusnya. Di blacklist itu maksudnya nggak diundang lagi gitu ya Bang? Nggak jadi pembicara lagi, nggak dimintai saran lagi? Tapi Bang Faisal tadi cerita ya kalau belakangan ini sering pakai baju hitam.
Dulu katanya sering pakai baju biru yang cerah lagi. Takutnya diasosiasikan sama paslon tertentu nih kalau biru cerah kan. Tapi belakangan suka pakai baju hitam. Kenapa tuh Bang? Yes, saya negeri ini masih dibalut duka sebetulnya ya. Demokrasi semakin lemah, korupsi menjadi-jadi, kemunduran menjadi-jadi, mendung, masa depan, banyak sekali masalah. Setiap hari ada masalah baru gitu. Sehingga saya ingat gitu, selalu kita harus mampu untuk keluar dari kegelapan ini. Dan sekarang masih gelap. Masih gitu. gelap ya? Masih gelap. Kita belum punya modal untuk keluar dari kegelapan Belum ini. ada secercah cahaya yang... Padahal kan bentar lagi pemerintahnya berganti tuh Bang. Bentar lagi kan pemerintahan Pak Prabowo. Ya, berharap kita, tapi jangan terlalu berharap juga. Karena ini proses kelahirannya pun tidak normal kan. Gimana tuh? Gak normal Bang. Ada Gibran yang dipaksakan masuk. Belakangan ini Kaesang juga dipaksakan masuk. Ada proses intimidasi di mana-mana sampai ke desa-desa. Diadu domba sesama masyarakat. Disogok lah tokoh-tokoh agama apapun gitu. Ini tokoh-tokoh agamanya yang cerita ke saya. Entah pastor, entah ustadz, segala macam kan. Ada iming-iming segala macam, diadu domba. Organisasi keagamaan dikasih jatah tambang. Ini kan tidak benar semua, melanggar undang-undang. Tapi semua instrumen kan sudah mereka pegang, mereka kuasai. Oleh karena itu podcast ini dan segala macam upaya kita untuk mengingatkan harus lebih kencang. Mereka takut kok sebetulnya dengan suara rakyat itu. Gitu ya Bang. Tapi kalau tidak disuarakan, mereka senang. Semalam saya bertemu dengan rombongan warga Dairi. Ada ibu-ibu udah 68 tahun. Ibu-ibu, mereka demo di KLHK, di KPK. Kehidupan damai mereka itu terusi dengan masuknya tambang. Seng di sana itu. Sudah menang di Komisi Informasi, sudah menang di PT UN. Pemerintahnya bergeming untuk minta informasi. Ini perusahaan yang datang ke kampung saya namanya apa sih? Ditutup-tutupi. Ya, mereka luar biasa. 10 orang lebih yang datang itu sampai jam 10 malam lah saya kemarin tuh menghormati mereka. Saya pun akan ke Dairi mudah-mudahan akhir Agustus ini. Mereka ngadunya ke Abang ya? Ya ke teman-teman lah ya. Sulit ya sekarang saya Bang? ikut membantu di proses peradilannya. Sekarang menurut Bang Faisal sulit ya untuk mencari keadilan itu, sehingga harus pakai jalur-jalur lain di luar institusi yang seharusnya menegakkan keadilan itu. Harus pakai viral, harus pakai suara netizen dulu. Harus kayak gitu ya sekarang Bang? Karena, kenapa ya? Sensitivitas mereka sudah rusak kan. Karena ada tekanan. Tidak semua jelek ya. Ada orang-orang yang masih berintegritas tapi makin minoritas begitu. Dan kalau berbuat sesuatu yang benar, dicampakkan, dipindahkan ke daerah terpencil, begitu-gitu. Jadi segala instrumen dimanfaatkan oleh Jokowi ini. Waduh, Abang langsung menyebut spesifik oleh Jokowi. Ya. Apakah semuanya salah Pak Jokowi? Iya, Jokowi yang punya otoritas untuk memperbaiki dan merusak Indonesia dengan segala instrumen yang dia miliki. Dia kasih konsesi PSN ke PIK 2, kasih ke Sinarmas sebagai kompensasi mereka disuruh untuk melakukan sesuatu di IKN. Kan prosesnya tidak benar ini. PSN yang macam apa ini? Kalau PSN itu kan proyek infrastruktur rakyat banyak, bukan proyek properti Aguan dan Sinarmas kan? Tapi kan ekoturism katanya Bang, di PIK kan? Ekoturism prosesnya seperti ini. AMDALnya tidak ada kan, yang lalu juga masih kontroversial. Ya kan sederhana aja, ekoturism
tidak membutuhkan PSN. Ekoturism yang di mana-mana juga tidak butuh PSN. Oke. Kan PSN ini sesuatu fasilitas yang mengerikan gitu kan. Oh, dapat ini. Bisa menggunakan tentara dan polisi untuk gusur rakyat, harganya murah, Ya. segala macam itu. Oke, menarik mendengar semua kritik ini dari Bang Faisal, karena yang kita tahu Bang Faisal ini kan sebetulnya pendukungnya Pak Jokowi. Periode pertama pun dalam beberapa kesempatan pernah berorasi untuk supaya masyarakat memilihnya Pak Jokowi bukan Pak Prabowo waktu itu. Jadi Bang, sekarang istilahnya nih, kalau yang kayak Abang dulunya pendukung kemudian mengkritik itu katanya barisan sakit hati Bang, Ya. karena nggak dapat jatah. Bang Faisal karena apa nih? Yes, saya paling benci sama orang munafik. Orang munafik itu lebih jahat dari musuh sejati kita gitu. Karena apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia janjikan. Apa yang dia katakan beda dengan apa yang dia lakukan. Gitu kan. Itu kan musuh dalam selimut itu. Kita membela Pak Jokowi kan karena gagasannya ya. Oh, jangan membungungi laut. Kemudian swasembada pangan, menyapa rakyat, kerja, saya tidak punya beban apa-apa, segala macam gitu kan. Wah, ini orang memang orang yang agak unik gitu, seperti dari planet yang lain begitu ya. Dia bukan dari partai politik, dia dari keluarga biasa, pengusaha pun bukan konglomerat. Jadi dulu Jokowi adalah kita ya Bang? Yes, jadi dia representasi dari harapan kita, Ya. harapan rakyat begitu. Kalau sekarang? Ternyata itu palsu semua. Sejak kapan Bang Faisal menilai ini palsu? Sejak kebijakan yang mana dari Pak Jokowi? Sejak term 1 sebetulnya. Term 1. Jadi misalnya Yang mana? Tol laut ya. Aha. Tol laut kan term 1 kan. Tol laut, jangan memunggungi laut gitu ya. Nah, yang dibangun tol darat semua. Padahal Pak Jokowi harusnya tahu bahwa Indonesia negara kepulauan, 17.500 pulau lebih, sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia, yang mempersambungkannya adalah laut. Oleh karena itu yang dibenahi adalah sistem transportasi laut yang menjadi backbone-nya. Saya tidak anti tol darat, tapi tol darat bisa diserahkan ke swasta gitu. Ya. Kalau sekarang kan tol daratnya dilakukan hampir semua ya. Oke. Penugasan oleh BUMN. BUMN-nya dapat suntikan dana lewat APBN dalam bentuk PMN, penyertaan modal negara. Dan kita lihat hasilnya 10 tahun ini, logistik performance index kita justru terjun bebas. Logistik cost masih mahal. Supir-supir truk makin tidak mau pakai jalan tol karena terlalu mahal, yang begitu-begitulah. Oke, sejak dari itu Jadi, ya. itu yang saat pertama. Yang kedua yaitu sejak dia mengumandangkan hilirisasi. Ini hilirisasi ini untuk siapa? Ya, kalau hilirisasinya Jokowi yang di smelter nikel, dia kan saya kritik langsung, lantas Pak Jokowi membalas gitu. Wah, saya dikatakan bodoh gitu-gitu kan. 16 Agustus tahun lalu itu. Ya. Memang saya tidak mengatakan Jokowi bodoh, kebijakannya itu bodoh. Masa kita mengundang investor asing, Indonesianya boro-boro dapat sedikit, ini minus. Dari mana Abang bilang minus? Iya. Datanya apa tuh Bang? Datanya ada dan tidak ada yang bisa menyanggah. Ada juga yang mencobanya menyanggah tapi ngawur gitu kan. Sederhana saja, kita punya biji nikel kan, dilarang ekspor. Nah, kemudian diundanglah smelter. Mereka menghasilkan
katakanlah ferronikel, sebagian besar ferronikel. Nah, ferronikelnya ini bukan digunakan sebagai bahan baku untuk mengembangkan industri mic ini, industri ini, industri yang ada stainless steelnya, enggak. Bikin sendok, bikin garpu, enggak. Hampir 100% ferronikelnya diekspor ke China. Jadi industri kita tidak berkembang. Oke, yang berkembang industri di China. Nah, kemudian apa yang kita dapat? Biji nikelnya 100 misalnya, jadi ferronikel 300. Kan ada peningkatan nilai tambah 200%. Kata Pak Jokowi, cuan. Cuan apa? Kesengsaraan. 200 itu tambahannya diambil oleh China semua. Ditambah kita kasih duit ke China. Gila nggak? Apa mungkin karena Pak Jokowi dapat data yang salah dari anak buahnya, Bang? Orang-orang di sekitarnya itu yang mungkin supaya terkesan bagus nih kerjanya, makanya datanya seperti itu yang diserahkan kepada Pak Jokowi. Punya instrumen Bappenas, orang-orang pinter di sana. Ya kan, yang tidak ada orang kepala Bappenasnya orang partai, tapi Bappenasnya profesional kan. Ya, tapi dia tidak pakai. Dia punya kemampuan untuk punya kemewahan untuk memilih orang yang terbaik yang ada di Indonesia, ya. Memilih orang yang membisikkan dia, yang menyesatkan, artinya ya dia juga cara pandangnya seperti itu kan. Karena orang-orang di sekitar kita mencerminkan diri kita gitu ya, Bang? Betul sekali. Orang yang tidak disukai Jokowi adalah orang-orang yang berkata jujur gitu kan. Seperti Bang Faisal gitu. Oh, saya memang tidak mau dekat-dekat kekuasaan. Oh, kenapa Bang? Kalau dekat-dekat kekuasaan, akhirnya yang jujur pun, yang lurus pun bisa bengkok atau gimana? Karena kalau kita ingin mengubah negeri itu tidak bisa gagah-gagahan. Wow, saya masuk pemerintahan, saya akan ubah dari dalam. Tidak bisa. Harus berjamaah, harus ada tim gitu ya. Itu kan kelebihannya Pak Harto dulu kan. Ada tim ekonomi yang dipimpin oleh Pak Wijoyo, ada Pak Ali Wardana, Pak Emil Salim, Pak Sadli, itu solid. Dan seperti sekarang, menteri ini ngomong apa, menteri ini ngomong apa, karena dari partai yang berbeda. Dan mereka masuk karena exchange concession, segala macam itu. Baik. Bukan karena ideologis. Nah, ngomong-ngomong soal ideologis ya Bang, kalau kita bicara, ini kita tidak ngomong kebijakan satu persatunya ya, tapi kalau menurut Bang Faisal, kesalahan yang paling fatal oleh pemerintahan Jokowi dalam mengelola ekonomi negara ini apa? Bukan dari case by case peristiwanya ya atau kebijakannya ya, tapi kesalahan fundamentalnya itu ada di mana, Bang? Lack of vision, awalnya lack of vision. Contohnya misalnya ya, pajak korporasi, corporate income tax, itu Pak Jokowi sejak awal ingin diturunkan dari 25% jadi 17% seperti Singapura. Supaya kata Pak Jokowi, sepanjang pajak kita masih lebih tinggi dari Singapura, ya uang kabur dari Indonesia. Bukan karena itu. Buktinya Singapura investasinya paling besar di Indonesia walaupun pajaknya rendah. Singapura kan negara kecil, pasarnya kecil. Ya kalau mau invest ya di Indonesia. Dan 25% itu cukup kompetitif. Vietnam juga mirip-mirip seperti itu kan. Nah jadi oleh karena itu kita turunkan. Akhirnya diturunkan jadi bikin omnibus kan. Turunkan jadi 22, mau diturunkan lagi jadi 20. Muncul sirene tanda bahaya. Kalau 20 pendapatan negara turun. Kemudian memberikan segala sesuatu untuk investasi jadi semacam dewa. Ada Menko investasi, ada Menteri investasi. Justru dengan adanya Menko dan Menteri investasi, pertumbuhan investasinya melambat. Akhirnya tidak ada yang datang. Elon Musk tidak datang, Apple tidak datang, macam-macam itu. Nah, investasinya jadi dalam bentuk apa? Office, family office. Ya, kan
ugal-ugalan, tidak ada. Jadi ada ide, laksanakan rapat gitu kan. Ada ide, saya baru bertemu dengan Xi Jinping, diajak oleh Xi Jinping naik kereta cepat. Wah, harus ada di Indonesia. Bikin juga di Indonesia. Begitu kan, itu kan udah di luar akal sehat. Berarti apakah kesalahan utama itu suka salah judgement? Apakah gitu, Bang? Ya karena dia lebih otoriter dari Soeharto dari perspektif ini ya. Artinya saya mau ini, laksanakan. Siapa? Kata menteri-menterinya. Tidak ada yang men-challenge. Nah kalau zaman Pak SBY, Pak Ibu Mega, zaman Pak Harto, ini offside Pak gitu, masih mau dengar. Pak Jokowi pokoknya harus jalan gitu. Mimpi apa dia semalam? Ibu kota barunya pendekatannya seperti membangun taman fantasi. Ada jalan tol di bawah laut, gitu-gitu. Ada helikopter tanpa awak. Ini taman fantasi. Jokowi apa? Rakyat Indonesia 60% lebih pengeluaran per harinya masih tersendat-sendat di bawah 30.000 rupiah. Tega dia. IKN menjadi kontroversial, Bang, ketika IKN di satu sisi pemerintah selalu bilang bahwa sudah investor yang sudah mau masuk ke IKN itu ngantri. Kita dengar ada angka 220. Sekarang otoritas IKN bilang ada 60 investor. Dalam proses di Satgas sudah ada nih Satgas Percepatan Investasi IKN, dan 2 di antara 60 investor itu ada Jepang dan Cina. Abang percaya itu? Karena yang seperti ini kan sudah sering kita dengar ya, Bang. Sudah ada investor ini, sudah ada perjanjian ini, tapi kan realisasinya belum kita lihat. Adakah satu negara bangun ibu kota bergantung pada investor? Rasanya tidak ada. Membangun ibu kota itu membangun jati diri. Kalau investor ya selera investor dong, ya enggak. Yang dia bangun barangkali mall besar apa segala macam tidak akan datang tentu saja. Karena apa? Karena mereka tahu dari awal prosesnya seperti apa, tiap hari berubah. Ini mereka mau investasi jangka panjang, tapi undang-undang IKN-nya dalam waktu cepat sudah diganti 2 kali. Waduh, mereka nggak mau dong berisiko seperti itu. Nah, walaupun misalnya 190 tahun dikasih, ngapain 190 tahun? Usia perusahaannya barangkali cuma 100 tahun gitu kan. Jadi udah melampaui batas karena barangkali ini, siapa tahu ini, informasinya ndak akurat. Ya dulu dari awal sebetulnya gaya Jokowi seperti itu. Nih, ada di kantong saya nih data. Uang orang Indonesia di luar negeri banyak. Tax amnesty keluar kan gitu. Taunya tax ratio-nya turun terus begitu kan. Ini apa ini? Seperti IKN ini. Kan dulu kata Pak Jokowi tidak dari APBN. Ya kan, tidak dari APBN, ada dari SoftBank. Ya. Ini saya diceritai oleh wamen ya, salah seorang wamen. Kata wamennya ke Pak Jokowi, Bapak udah lihat belum Pak terms and condition-nya? Belum. Ya tentu saja investor terms and condition-nya bisnis kan, bukan ibu kota kan. Syaratnya ada sekian jumlah penduduk di sana, baru jumlah penduduk kan yang menentukan. Mau bikin apa kalau jumlah penduduknya sedikit, tidak disanggupi oleh pemerintah. Nah itu proses pengambilan keputusan yang ugal-ugalan. Kita dengar ketika Presiden Jokowi sering melobi setiap pemimpin negara yang ia temui ya dalam acara kunjungan-kunjungan kenegaraan. Terakhir juga kita dengar Presiden Jokowi sebetulnya melobi Presiden Uni Emirat Arab MBZ untuk mau investasi di IKN. Tapi tidak lama kemudian kita dengar, Bang, justru MBZ ini
mengucurkan dana 35 miliar dolar Amerika Serikat setara 566 triliun rupiah justru untuk sebuah kota pesisir di Mesir yang namanya Ras El Hekma. Ya. Jadi bisa di-compare gak Bang? Kenapa yang kita lobby sepertinya kata Pak Jokowi menunjukkan ketertarikan tapi ternyata uangnya ke tempat lain? Apakah memang IKN itu sulit untuk dijual Bang? Iya, Bukan dijual ya, mohon maaf, untuk diminta investasi. Dijual, artinya Jangan sampai keluar dari mulut saya nih, salah nih diprotes nanti. Ini proyek ibu kota yang mencerminkan peradaban Indonesia atau proyek properti sih ini namanya. Atau proyek dunia fantasi seperti Disneyland. Nah kalau gitu butuh investor. Kalau ibu kota baru nggak perlu investor. Kita siapkan perencanaan yang baik, kita undang semua heritage se-Indonesia yang mencerminkan ini loh Indonesia ibu kota kan. Karena nanti kepala daerah, kepala negara datang ke sana, kira-kira dia udah bisa membayangkan Indonesia ini seperti ini, gitu-gitu kan. Yang muncul adalah kelelawar. Abang nih salah satu netizen yang ikut komen nih. Bentuknya kok kayak kelelawar. Dia bilang bukan. Ini forest and smart city. Iya. Forest ibu kota. Kalau musuh bawa drone bakar hutan, terpanggang itu istana karena dikelilingi oleh forest gitu kan. Kok kayak gitu ya? Kemudian memilih lokasi kok yang biayanya mahal, kan itu ada lumpur sehingga dia tidak punya kerikil, tidak punya pasir segala macam itu. Kerikil pasirnya didatangkan dari Sulawesi itu, dari Palu segala macam. Bikin smart city dengan merusak city lain. Smart city caranya juga harus smart, tidak bertentangan dengan cita-cita untuk membangun green forest. Ini bangun pelabuhannya, hutan bakaunya dibabat, mau gunduli hutan segala macam itu, mau gusur dengan cepat penduduk. Ini upacara penduduk, rakyat nggak boleh lihat. Lihat di ini saja, di tayangan TV aja. Disediakan oleh Pemda Kalimantan Timur ini. Aneh ya. Ya kalau di Jakarta kan orang masih bisa nonton ya dari jauh, walaupun dari jauh. Ya, rakyat ini bukan untuk rakyat. Ya. Untuk yang siapa dibangun istana. Kita kan bukan kerajaan. Istana kan buat kerajaan. White House tidak disebut istana kan. Enggak, itu kerajaan. Kenapa kita tidak bikin pondok Nusantara, pondok Garuda, ini istana Garuda? Apa yang ya memang pengen jadi raja barangkali gitu. Aneh juga nggak menurut Bang Faisal yang didatangkan oleh Presiden waktu itu juga sempat menuai sorotan ya ketika Presiden memboyong banyak influencer dari kalangan artis, public figure untuk datang ke IKN. Guna gak itu Bang untuk mempromosikan IKN, untuk meyakinkan terutama investor bahwa ada kok proyeknya dan progresif kok proyeknya ini? Ada memang, ada. Ya. Nah tapi kita lihat tuh nggak usah jauh-jauh. Lihat saja temuan BPK. Tumpang tindih, air belum ada, ngecor kurang air. Air udah ada sekarang katanya Bang. Iya, tidak memadai. Kan harus ambil dari Sungai Sepaku itu kan 60 kilo masih. Ya air ada bisa semua, tapi semua mahal. Iya kan, bikinlah galon-galon yang banyak, barangkali kan begitu-begitu. Undang influencer mahal juga kali ya Bang? Itu konsesinya kan. Influencer dapat konsesi jadi macam-macam begitu kan. Ya artinya ya memang yang dipilih adalah yang pendekatan-pendekatan yang menciptakan yang tidak, yang bermasalah jadi wah gitu. Apa dong itu? Pencitraan?
Ya pencitraan sekali. Ultra pencitraan. Ultra, waduh ngeri banget ultra. Boleh minum? Boleh. Makin banyak kritik harus makin banyak minum, Bang. Kalau kita bicara sekarang pemerintahan Prabowo ya, Bang Faisal, menurut Abang, sekarang kan kalau kita lihat hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik. Justru sepertinya kita baru dengar kemarin Pak Jokowi bilang pokoknya semua program Pak Prabowo anggarannya harus dimasukkan ke dalam postur APBN 2025. Apakah itu tidak menjadi jaminan bahwa keduanya ini akan berhubungan baik dalam waktu cukup panjang setidaknya? Apakah ini tidak bisa menjamin kalau tadi Abang bilang, wah ini suatu saat Pak Jokowi akan menerima hukumannya nih dari rakyat. Tapi kan dia dekat dengan presiden terpilih, Bang. Anaknya pun wakil presiden terpilih. Nggak cukup aman itu? Kalau Prabowo tidak memutus hubungan dan program Jokowi, ya siap-siap kita menjadi semakin buruk. Justru Pak Prabowo itu akan berhasil kalau dia memutus hubungan dengan Jokowi. Maksudnya tidak melanjutkan IKN dengan cara yang ugal-ugalan tadi kan. Tidak melanjutkan proyek hilirisasi yang sesat. Kalau saya akan melanjutkan semua program Pak Jokowi, mungkin kita bertahannya juga maksimal 2026 akan terjadi krisis gitu, karena ya ugal-ugalannya bertambah-tambah, ditambah ugal-ugalan barunya barangkali kan, yang kita udah lihat tanda-tandanya. Yang diurusi pertama kali ganti komisaris gitu kan, 20 BUMN, program makan bergizi belum ada di anggaran, sudah dilaksanakan. Uji coba, dan Bang. dikoordinasi. Kenapa koordinasinya Kemenhan? Kalau mau coba dengan benar gitu kan, bikinlah. Di situ ada bikin tim ahli gizi gitu-gitu kan. Ini Kemenhan, yang seperti yang lalu-lalu bikin food estate, ngawur gitu kan. Mau ditambah dengan keuangan, ya udah lebih cepat lagi barangkali krisis itu. Utang akan diperbesar. Pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bantu pemilu kemarin. Waduh, proses eksploitasi sumber daya alam makin gila-gila. 2024, 2025, 2026 itu di RKAB namanya, Rencana Kerja Tambang Batubara, itu nyaris 1 miliar ton produksi batubara. Tahun 2023 baru 600-an juta ton. Tahun 2023 kira-kira 725. 3 tahun ke depan mulai dari sekarang itu. Itu buat dibagi-bagi ke NU, Muhammadiyah, segala macam itu dan macam-macam ya. Tanda terima kasih. Kalau ini dilanjutkan, ya siap-siap mental kita. Wah. Nah, tapi yang menderita kan rakyat kecil ya, yang punya uang barangkali bisa kabur ke luar negeri, bisa sewa keamanan segala macam itu. Nah, makanya Pak Prabowo harus memutus, dan saya rasa Pak Prabowo ya taktis aja juga gitu, masih ada harapan saya, sehingga kita punya asa. Tapi sampai detik ini belum ditunjukkan kepada saya bahwa kita punya asa baru gitu. Kalau Prabowo, nah kita lihat sajalah nanti dari cara dia memilih menteri, mau besar-besaran, mau 40, semua ada wamennya, ya habis buat birokrasi lah, uang pajak ini. Kalau untuk yang makan bergizi gratis, Bang, kan sudah masuk ya ke APBN 2025 71 triliun. Menurut Bang Faisal, itu angka yang besar gak tuh kalau targetnya adalah 70 sampai 80 juta penerima manfaat, terus satu porsinya kan 15.000 kalau tidak ada perubahan ya. 71 triliun, Bang, untuk makan bergizi gratis
Ya, kita tidak tahu seberapa bergizi ya, tapi kan uji cobanya sudah dilakukan dan itu sepertinya akan menjadi program populis ya Pak Prabowo sekali di tahun pertamanya setidaknya. Itu angka yang besar tidak Bang, 71 triliun? Untuk program nasional ya cukup besar lah ya. Tapi kan ada uang dana susu di Kementerian Desa misalnya. Ada dana tambahan makan di Kementerian Kesehatan, ada dana sebanyak ini di Kementerian ke Sosial misalnya. Itu digabung jadi posnya sekarang makan bergizi. Memang uangnya 71 triliun dari mana? Tidak ada. Konsolidasi anggaran-anggaran yang tercecer selama ini aja itu. Dari mana uangnya? Ibu kota mau dikebut. Nah, nanti kan pidato kan di hari pertamanya Prabowo kan, oh kita sedang mengalami prihatinan, oleh karena itu IKN kita harus evaluasi ulang, bukan dibatalkan ya, evaluasi ulang. Kemudian kita tidak akan membangun ibu kota kita seperti dunia fantasi, sesuai dengan fungsi saja. Ini harapan Bang Faisal maksudnya ya, pidato Pak Prabowo nanti seperti itu. Iya, untuk mencerminkan betapa makan bergizi ini lebih penting gitu. Oh, jadi lebih penting ya kalau menurut Bang Faisal kalau disuruh memilih nih. Kita keluar duit buat IKN atau buat makan bergizi gratis menurut Bang Faisal? Tujuannya apa dulu? Kalau waktu kampanye kan stunting. Iya. Nggak ada hubungannya stunting sama makan gizi gratis. Yang sudah bagus, program-program yang sudah ada untuk mengatasi stunting. Saya takutnya dana-dana ini dimasukkan ke bergizi gratis, stuntingnya naik justru. Karena apa? Ini kan buat anak sekolah kan? Iya, mencegah anak-anak kekurangan gizi. Tapi nanti katanya buat ibu hamil ya juga ada bantuan-bantuan untuk mencegah stunting. Jadi lebih di bawah di luar yang 71 triliun itu. 71 triliun sekarang sejauh ini untuk makan bergizi gratis saja, Bang. Iya. Ya katanya kan untuk mengatasi stunting ya, bukan itu. Ada lagi berarti kecil kan. Jadi efektivitasnya yang harus dijaga. Misalnya justru ini menjadi tonggak untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dilakukan oleh ibu-ibu desa gitu kan, sesuai dengan selera masyarakat desa. Jangan buat yang petani, disibuk buat peternak lokal, alat-alat masaknya. Si Anu yang begitu-begitu tuh yang pagi-pagi jatah lagi. Betul. Sampai nanti susunya saya yang masuk ya, dagingnya saya yang masuk ya. Kalau begitu hancur lah. Dan kemungkinan itu ada ya, Bang? Besar kemungkinan, seperti pada proyek-proyek lainnya. Betul. Dan ya Pak Prabowo lingkungannya kan terlibat juga kan di dalam proses-proses itu ya. Lobster kemarin kan dia Hashim dapat konsesi di ibu kota gitu kan. Nah, kalau Pak Prabowo ingin jadi presiden yang patriot seperti diklaim oleh dia, ya udah mulai dari mengeluarkan sinyal-sinyal yang benar dari awal. Bukan ngurusi yang tetek bengek urusan-urusan seperti ini. Yang mana yang keluarga? Yang tetek bengek itu yang mana? Keluarga, tim sukses yang dapat posisi. Bagi-bagi jatah komisaris gitu ya, Bang. Oke. Bang. Oke, katakanlah sekarang kan tergantung ya kalau disuruh pilih IKN atau makan bergizi gratis ya tergantung tujuannya, manfaatnya bagaimana. Tapi katakanlah dan caranya. Katakanlah makan gratis ini kan kita harus berasumsi baik ya. Memang dijalankan dengan benar, anak-anak dapat makan bergizi gratis itu. Nah, yang satu sisi kan kita lihat ada ini, kemudian di sisi lain IKN yang mungkin baru kelihatan banget fungsinya tahun 2045. Sementara anggaran kita ini terbatas. Jadi kalau disuruh memilih, apakah lebih baik untuk menjalankan yang sudah jelas saja, makan bergizi gratis itu?
Ya, kalau disuruh pilih ya. Tapi kan ini juga ironis ya. 10 tahun kesannya kok tambah mundur Indonesia ya. Stuntingnya makin besar, harus makan bergizi gratis. Karena apa? Karena rakyat pada umumnya tidak punya kemampuan untuk menyediakan makanan bergizi buat keluarganya, kan karena rendah kan. Tapi kalau dari angka stuntingnya menurun terus sih Bang. Kalau dari angka ya, statistik Apa? Kemiskinan. stunting, angka stunting ya. Kalau saya pakai data internasional ya, masih tinggi, itu tertinggi di ASEAN. Ya, kenapa kita perlu data dari yang independen? Nah, kalau hitung dari data yang independen masih ya nanti definisinya lah diubah. Angka pengangguran juga kecil di Indonesia, cuma 4, sekian. Ya definisi penganggurannya apa? Sejam dalam seminggu terakhir aja bekerja udah bukan penganggur. Sejam aja dalam waktu seminggu bukan penganggur. Jadi bikin aja definisinya, gitu kan. Iya Bang, kalau ini aku lihatnya data Kementerian Kesehatan Bang. Angka stunting di Indonesia tahun 2023 21,5%. Masih tinggi. Turun 0,1% dari tahun sebelumnya. Ya 0,1. Ya turunnya susah memang ya. Targetnya memang turun sampai 14%. Gitu. Itu baru satu aspek ya Bang, stunting ya. Pesan untuk pemerintahan Prabowo ke depan sebelum kita tutup ya Bang. Prabowo itu kan punya target pertumbuhan ekonomi 8% di 3 tahun pertama. Realistis gak tuh Bang? Ngawur Malahan. Kenapa? Hanya bisa kalau 8 sih hampir mustahil lah ya. Karena kan ini ibaratnya kemampuan lari kita cuma 5,5 km per jam. 5,05. Terus kita ingin lari 8 kilo per jam. Belum makanan bergizinya belum. Kan itu nih makanan bergizi itu efeknya buat generasi yang akan datang. Proses pembentukan tubuhnya, cara berpikirnya mulai dari bayi begitu-begitu ya. Terus kemudian korupsinya tidak ada program penguatan pemberantasan korupsi. Karena di Indonesia itu kenapa pertumbuhannya rendah? Jadi kalau saya bikin jalan, kalau zaman Pak Harto sampai zaman Pak SBY, per kilometer jalan yang saya bangun itu cuma butuh tambahan dana itu 4 sampai 4,6 modal. Zaman Pak Jokowi pertama ini 6,5. Jokowi 2 sejauh ini 7. Jadi nggak ada tanda-tanda untuk menurunkan ICOR. Gitu ya. Jadi bagaimana? Mau korupsi jalan terus, nggak mau nurunkan ICOR, kemudian pajak dikasih keringanan terus buat pengusaha, gitu kan? Sementara buat rakyat pajaknya dinaikkan terus, PPN, tapera, macam-macam itu. Nah, untuk tumbuh 8% itu 50% disumbang oleh masyarakat dalam berkonsumsi. 50% lebih ya. Kira-kira 50% lah gitu. Nah, kalau daya beli masyarakatnya megap-megap, kita bisa lihat dengan nyata. Kemudian nanti harga BBM akan dinaikkan, harga listrik harus dinaikkan. Ya bagaimana caranya gitu. Jadi enggak bisa diketawai gitu. Oh, nanti saya utang kita akan genjot. Utang bisa berutang, tapi ya yang bayar generasi yang akan datang. Programnya ngawur ya. Tidak ada utang bisa membuat satu negara itu maju, karena bertopang pada utang tuh nggak ada. Utang tuh sepertinya sementara, dan kemampuan satu negara keberhasilan satu negara itu kalau makin lama utangnya makin
porsinya makin berkurang. Kalau ini porsinya mau ditambah gitu. Sekarang sudah mencerminkan tidak mau kerja keras. 8.000 triliun. Kalau buat orang awam itu kan, wah 8.000 triliun banyak sekali utang kita. Tapi menjelaskan utang kita ini dalam keadaan bahaya atau tidak itu bagaimana sekarang Bang posisinya? 8,4 kuadriliun ya. Kuadriliun jadi nolnya ada berapa? 9, 12, 15 ya. Ngitungin udah maghrib nih selesai Makanya ngitung. kuadriliun jadi. Itu belum semua sebetulnya. Jadi pemerintah kan punya utang juga kepada pensiunan untuk membayar seperti saya tiap bulan dibayari pensiunnya. Kemudian ada juga pemerintah berutang kepada para pihak termasuk pada BUMN. Pertamina jangan naikkan Pertalite dulu ya. Rugi dong Pertamina. Nanti saya kasih dana kompensasi kan utang. Nah kalau utang-utangnya ditambah sih udah sekarang 45% dari PDB sudah gitu. Belum utang BUMN. Kalau ada apa-apa pada BUMN itu kan akhirnya ditalangi oleh pemerintah. Jadi misalnya proyek ugal-ugalan kereta cepat itu kan membuat para BUMN yang menjadi konsorsium di Indonesia ini kan merugi kan. Kalau 5 tahun berturut-turut merugi kan dia bisa bangkrut. Akhirnya kan diambil alih oleh negara. Nah risiko-risiko seperti itu besar. Nah tapi akan bahaya kenapa? Karena appetite berutang itu makin menggila. Surat utang yang harus dikeluarkan kita utang yang jatuh tempo itu kan harus dibayar tuh dengan utang baru lagi gitu. Nah utang baru lagi itu tahun depan itu bisa 1.500 triliun paling tidak 1.500 triliun surat utang baru harus dikeluarkan atau utang baru harus dikeluarkan. Nah ada enggak yang mau beli? Ada enggak? Kalau ada tapi bunganya tinggi, bebannya akan menjadi lebih berat kan. 20% dari pengeluaran pemerintah pusat itu untuk bayar bunga. Jadi pos pengeluaran pemerintah pusat terbesar itu bayar bunga. Kedua belanja barang. Ketiga belanja pegawai. Keempat baru belanja modal. Kelima baru belanja sosial. Nah jadi artinya jatah buat rakyat makin lama makin kecil. Karena jatah untuk rakyat bisa ditunda, bayar bunga tidak bisa ditunda. Ya. Nah itulah udah mencekik artinya kan. Berarti ini selain memang beban buat kita ya Bang sebagai rakyat biasa. Buat Anda tidak buat saya. Karena saya utang yang generasi saya lakukan itu yang bayar generasi yang akan datang. Kan saya sudah sunset. Ya. Anak muda tuh biasanya Bang bilangnya gaji nggak seberapa, beban utang ini yang banyak. Beban utang pribadi dia, beban utang keluarga dia, beban utang negara pula dia yang kan utangnya 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Kejepit kita. Tadi aku mau bilang Bang, berarti ini beban yang mencekik juga buat Menteri Keuangan yang baru dong, untuk menjaga betul-betul ini dia sebagai jangkar untuk bisa menjaga anggaran kita supaya tidak bocor kemana-mana gitu ya. Siapa Bang menurut Bang Faisal kandidat Menteri Keuangan yang terkuat untuk dipilih Pak Prabowo? Bukan dari partai, bukan dari keluarga, ya. Karena yang dibutuhkan Prabowo adalah seperti kendaraan, dia yang nyetir, ada co-driver, menteri-menteri gitu. Semua itu ngegas saja kan kerjanya kan. Nah yang ngerem siapa? Nah Menteri Keuangan lah yang merem. Gitu kan. Ini uangnya nggak ada nih gitu kan.
Kalau kementerian ini mau nambah, harus ada yang dikurangi. Siapa yang mau bersedia dikurangi, kan begitu Menteri Keuangan itu kan. Jadi harus yang betul-betul tidak main-main, tidak punya vested interest, tidak in favor karena perkawanan seperti itu. Iya. Ya, jadi saya lebih condong pada kriteria saja. Ada sih yang names punya, misalnya Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan kita sekarang, Pak Tiko misalnya, Wamen, BUMN itu yang memenuhi kriteria. Abang udah dengar kira-kira siapa yang akan dipilih Pak Prabowo kandidat terkuat? Yang saya dengar ya antara lain dua itu ya, memang Pak Budi atau Pak Tiko ya. Kalau Pak Khatib Basri? Kalau saya boleh usul ya, kita ini 10 tahun terakhir seperti tidak punya menteri perindustrian. Nah, Pak Khatib Basri ini mumpuni banget kalau jadi menteri perindustrian supaya beres kita ini. Jangan dari partai juga lah, ya. Ngurus kuota rente melulu kerjanya. Aduh. Kasusnya garam gitu, kasus gula ya. Aduh. Jangan deh. Bang Faisal mungkin daripada kritik terus di luar, kalau dirangkul ke dalam gimana tuh Bang? Mau nggak jadi menteri gitu? Tidak boleh. Ada generasi yang lebih berhak, yang lebih punya pandangan yang mumpuni ya. Kalau kami udah rabun gitu ya, melihat masa depan itu udah enggak luar biasa. Iya. Nah, tapi jangan model-model yang instan-instan itu, ya, yang baru jadi staf khusus presiden aja udah pakai kopi surat presidenan begitu kan. Itu yang begitu-begitu. Aduh, makanya Pak Prabowo itu kalau bisa membangun satu itu pusat talenta nasional, biar nggak salah milih terus gitu. Milih yang dapat Erick Thohir, aduh, ampun deh. Kenapa lagi Bang? Panjang nih kalau dibahas nih. Menteri BUMN dalam keadaan banyak masalah, yang diurusin sepak bola melulu. Kan biar sepak bola kita juga bagus Bang. Sandwich kan mau yang instan, naturalisasi kan sistem pembinaan gitu kan, naturalisasi oke. Tapi kalau mayoritasnya naturalisasi kan itu namanya nggak kerja kan, mau instan gitu kan. Susah nih, pokoknya saya kan bakal calon wakil presiden dulu kan gitu kan, harus ada mercusuar itu. Nah, kalau kempes semua ini ya susah. Aduh, ngeri memang kalau Bang Faisal udah ngomong nih. Di negara-negara yang sepak bolanya bagus itu kan kompetisinya teratur, wasitnya dipelihara agar tidak gampang disogok, fair play, itu kan. Satu orang tidak boleh lebih satu klub di satu liga tertentu. Kalau nggak diatur skor lah, ya nggak. Nah, yang begitu-begitu tuh ruas Erick Thohir. Siap. Oke Bang. Oke, kalau begitu Bang Faisal, ini kalau Bang Faisal siapapun nama yang kita sebutkan bisa dikritik oleh beliau. Tapi nggak apa-apa Bang Faisal, monggo teruslah mengkritik dari luar ya, karena kita juga butuh ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa dalam tanda kutip dibeli ya, untuk juga terus membantu pemerintah dari luar, menjaga pemerintah dari luar supaya kerjanya bisa benar. Terima kasih Bang Faisal, si paling kritis kita. Tepuk tangan rekan-rekan. Saya terus buat Bang Faisal. Oke, teman-teman, demikian Si Paling Kontroversi episode kali ini. Tetap saksikan kontroversi Si Palingnya di minggu depan. Sampai ketemu, dah.